Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara biha. Sallallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pemuka-pemuka agama, dan khusus orang tua kita, Shahibul Hajah Bapak Haji Yansan. Mengenang sejarah masjid ini, kita semua tahu kalau enggak karena jasa beliau, mungkin 99% masjid ini enggak akan berdiri. Syukur alhamdulillah niat baik beliau mewujudkan membangun masjid ini. Kita doakan semoga beliau panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan sekeluarga, dimudahkan segala urusannya, dan semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pula para hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat wastami'in wal mustami'at yang sunat-sunat ataupun yang belum sunat. Ada yang belum sunat lah. Hadirin majelis Isra wal Mi'raj yang kita bagikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir tiap tahun begitu datang bulan Rajab itu rata-rata peringatannya satu paket. Satu paket apa? Satu paket dengan peringatan Aulul Kumpul. Itu rata-rata Isra Mi'raj, Aulul Kumpul, Isra Mi'raj, Aulul Kumpul. Nggak mau ketinggalan juga kita semua di sini sama mengambil berkah Aulul Kumpul, kemudian juga isinya peringatan Isra wal Mi'raj. Perlu kita ketahui semua, mungkin kita sudah tahu haul yang baru saja dimulai yang dilaksanakan tanggal 5 Rajab itu peringatan haul berkumpul dari segala penjuru arah, hampir turun 1 minggu sebelum haul itu di negara. Hari Selasa ke negara, Selasa itu sudah mulai dari jalan ke jalan itu hampir kalau kita hitung pakai 10 lebih itu dari arah negara. 10, 15 mungkin ada. Itu ada rest area. Hampir kita lihat rest area gratis, semuanya gratis. Baik itu dari perawat, sanitasi seperti digoreng, kopi, susu,
dan lain sebagainya. Ada yang menyediakan malah rest areanya durian gratis. Masya Allah. Yang namanya durian ini harganya 175, ada yang 50, paling murah harganya serawi. Pokoknya kalau musim durian, musim duit kejar sini. Pokoknya musim durian itu mereka yang punya pohon durian. Para bapak dan hadirin sekalian berbahagia. Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, nama beliau itu asalnya adalah Kusyairi. Nama beliau asalnya adalah Kusyairi. Kemudian beliau diganti dengan Muhammad Zaini. Ini berubah semenjak kecil, kemudian ada perubahan. Ini nama asli beliau Ahmad Kusyairi. Perlu kita ketahui, beliau itu sudah diketahui keulangnya beliau pada saat remaja, di mana beliau pun ketika berburu ke hutan, banyak sekali rumput-rumput itu berbicara, menyampaikan dengan manfaat-manfaat dan faedahnya. Batu-batu berujian memperlihatkan keagungan, keajaiban, bahwasanya manfaat-manfaat dan guna banyak sekali disampaikan kepada beliau. Namun apa kata beliau? Ini sebuah godaan, ini sebuah ujian. Kalau dilayani mungkin waktu beliau habis melayani bawahan orang datang. Karena seorang wali ada namanya amalan istiqamah yang waktunya tidak bisa diganggu. Mungkin bacaan-bacaan Aratibul Hajjat Wirdulan juga Ibul Khairat, bacaan salawat yang ribuan jumlahnya, beliau tak mau terganggu waktunya dengan cara-cara mengobati orang, ya, kemudian orang yang pertama dan lain sebagainya. Beliau tak mau khawatir waktu beliau terganggu. Nah, keramat beliau itu banyak sekali mempunyai karamah. Di antaranya karamah beliau di mana pada saat itu musim kemarau, karena sudah kemarau berkepanjangan, kemudian banyak orang-orang mengadu, menghadap kepada beliau, meminta, memohon agar bisa didoakan, agar bisa turun hujan. Karena banyak yang mendatangi beliau meminta dan memohon karena kemarau sudah berkepanjangan, mohon didoakan agar turun hujan. Lalu beliau ambil tindakan, beliau keluar ke rumah, kemudian beliau menuju ke salah satu pohon pisang. Lalu pohon pisang itu digoyang-goyangkan oleh beliau. Dengan waktu beberapa menit, nggak sampai 1 jam, langsung pada saat itu langsung turun hujan. Ini adalah karamah beliau. Karamah yang kedua, di mana di musim belum ada musim rambutan, musim buah-buahan belum ada. Seperti biasa, ketika beliau sudah selesai majelis ta'lim, beliau itu duduk-duduk dengan tamu-tamu yang ada. Beliau bercerita, bersenda gurau dengan santri yang masih tinggal di majelis. Beliau bercanda-canda dengan amalan-amalan, dengan tutur kata yang berbau nasihat. Nah, pada saat itu beliau itu tiba-tiba tangan beliau ke belakang, ya, ke belakang begini. Padahal awalnya nggak ada apa-apa dan beliau masih pulang. Dengan karamah beliau dengan tangan ke belakang begini, beliau kemudian mengeluarkan buah rambutan. Buah rambutan ini bukan dari dunia, kabarnya dari surga. Manisnya luar biasa. Ini di antara karamah beliau. Dan karamah yang ketiga, ada juga tertulis dalam sebuah manaqib. Ini si penulis melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ketika tahun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-189
di mana acara haul itu mau dilaksanakan, tapi terjadi banjir. Jalan yang dilewati itu banjir, sehingga panitia ini gelisah. Bagaimana ini mau dilaksanakan haul sementara kondisi halaman banjir? Lalu panitia ini resah gelisah, kayak apa dan bagaimana? Tiada lain cara yang paling tepat mendatangi guru sepupu. Jadi yang terkenal dengan guru Martapura atau Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini atau Guru Kiai. Panitia beberapa orang mendatangi beliau kurang beberapa hari. Jalan semuanya ini tergenang dengan air karena waktu banjir. Akhirnya beliau sampaikan apa niat maksud tujuan panitia. Yani tiada lain mau pulangkan di mana kurang beberapa hari ini mau ada acara haul Syekh Kiai Haji Arsyad Al-Banjari yang 189. Mohon didoakan agar banjir ini segera lewat. Akhirnya haul satu hari, kemudian beliau dengan amalan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karamah yang ditulis besar pengarang itu di pagi hari menjelang haul itu tiba-tiba yang awalnya ada banjir yang begitu hebat, yang rasanya secara akal nggak mungkin itu akan cepat begitu hilang banjirnya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat doa beliau, maka di pagi hari pas menjelang haul daripada Syekh Kiai Haji Arsyad Al-Banjari yang 189, di pagi hari itu bajunya habis dan tanahnya pun kondisi kering. Ini adalah di antara karamah-karamah seorang wali min auliyatillah. Tidak diragukan lagi beliau adalah seorang wali. Bincang-bincang tadi di kediaman Bapak Haji, katanya beliau ini pernah makan bertiga, katanya beliau ini bersama guru beliau, jadi Kiai Haji Idris Manik. Jadi seorang ulama besar juga dari Jawa Timur. Rumahnya beliau diminta mengantarkan ke kediaman beliau, sempat makan bertiga beliau rumahnya Idris, guru Kiai Haji Zain, Kiai Haji Ijai sama beliau. Ini berkah dari beliau kalau sembarang itu bahaya. Hati-hati. Ada sembarang orang bisa menghadap beliau, karena mohon banyak orang berlomba-lomba mau menghadap beliau bisa ketemu, mau memberi hadiah apapun bagusnya hadiah yang dibawanya nggak bisa ketemu. Kenapa? Ya mungkin ada amalan yang tidak baik, tapi syukur alhamdulillah beliau ini berkisah beberapa hari dilayani, pokoknya makanan di situ sini sama Pak Kiai Idris, jadi pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Pak Kiai Idris ini adalah putra dari Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau juga terkenal wali, dan beliau ini termasuk gurunya Kiai Syarwan Al-Bantani, termasuk guru Kiai. Jadi mengambil beberapa ijazah itu sama Kiai Haji Abdul Hamid, abah dari Kiai Idris yang diantar beliau tadi. Syukur alhamdulillah di diantar. Nah, keramatnya lagi di Paketan, mungkin kita kenal semua dengan Bapak Haji Burhan. Bapak Haji Burhan yang depan rumah Bani Hasan dulu ada kebakaran sebenarnya. Ada kebakaran, rumah beliau habis kebakaran, tapi gambar beliau waktu musafaah bergambar dengan guru sepupu sebenarnya habis gambar beliau dengan kebakaran api. Ini menandakan beliau adalah seorang wali. Dan beberapa di Pasuruan, di Banjarmasin, di Sulawesi, banyak beberapa rumah yang terbakar berkat ada gambarnya guru sepupu, ada yang tertinggal jendela atau lengkapnya itu tergantung gambar guru sepupu. Gambar sini itu kada terbakar, sementara rumah habis
beliau itu masih ada. Dan cerita-cerita ini makanya di rumah Allah kalau nggak salah gambar guru itu kalau nggak 5, 4. Karena apa? Banyak sekali keramat beliau. Ada juga gambar guru sebelumnya yang bawa tongkat. Anggaplah kayak kediaman beliau. Seumpama ada gambar guru Ijai di situ, ya. Gambar guru Ijai itu bawa tongkat. Biasanya mohon maaf pencuri perampok yang jadi sasaran orang sugi. Hanya orang sugi yang main ini jadi juga. Awas ini sasaran. Jadi keramatnya guru sebelum gambarnya guru sebelum ada seorang pencuri, seorang perampok masuk dalam rumah dengan gerak berhati-hati kalau ada orang pegang mata, ada yang tercatat dari belakang. Dilihatnya dia terbersih berbohong. Yang tercatat itu perasaan ada kayu yang mencatat kita. Di bawahnya dia terbersih berbohong. Siapa kira-kira di dalam itu? Wallahualam. Di antara juga karamat guru sebelum. Kemudian ada cerita juga begini. Di Makassar, bukan Makassar, di Kaltim, orang itu karena sudah tiap tahun beliau itu beruntung menghadiri majelis Allah Subhanahu. Makanya orang berniat tiap tahun selama ada orang hadir. Namun setelah beliau berhasil menghadiri beberapa tahun, anggaplah 7 kali sudah beliau. Ya, tahun yang ke-8 berapa 7 kali hadir. Tahun yang ke-8 beliau terkena penyakit kanker payudara. Nah, ibu yang berisi ini kanker payudara. Beliau ini dicek ibunya positif karena kanker payudara. Nah, beliau dengan niat yang begitu kuat azmahnya, kuat semangatnya, pokoknya bagaimana dan kayak apa ulun hendak menghadiri majelis kaum tersebut. Seminggu periksa masih ada. Kemudian beliau menjadwalkan untuk niat beroperasi, ya, karena saat dokter ini mulai dia harus ada tindakan operasi. Ini saran dokter, ya. Akhirnya memutuskan mengambil jadwal operasi kanker payudara itu tadi, ya. Setelah mengambil jadwal, nggak tahunya jadwalnya itu tertindai, yakni harinya berdekatan, bertabrakan dengan jadwal awal tersebut. Dengan begitu niat yang begitu kuat, tadi periksa seminggu, begitu 4 hari lewat, beliau mau berangkat, niat mau berangkat ke Singapura, periksa dulu dokter, karena di jadwalnya itu tabrakan dengan hari haul tersebut, berniat jadi operasi. Tapi sebelum berangkat ke Singapura, beliau periksa. Setelah diperiksa, terkejut dokternya. Mohon maaf, ini hasilnya kok. Dia ini tidak ada sakitnya pada semalam itu. Dia terdeteksi dia ini positif kena penyakit kanker payudara. Berobat kemana dia? Apa jadi itu? Rasanya pun terberat kemana-mana. Cuma perlu berniat keluar, hendak berazimah, ya, kayak apa bagaimana usaha ulun hendak menghadiri majelis Allah Subhanahu itu aja. Nah, singkat cerita, gurunya itu keheranan. Kenapa? Sempat rupanya berkat dia mau menghadiri Allah Subhanahu. Ini kan luar biasa. Makanya ibu-ibu bersarankan kalau ada Allah Subhanahu, mulai sekarang kalau belum menabung niat untuk menghadiri haul sebuah. Kalau nggak bisa sebuah, kalau nggak bisa
salaman, ya, niat kafir, niat apa yang kita hajarkan niatkan di Allah, belum saja niat hajat, tidak usaha selama niatkan sebelum membuka usaha, ulun akan hadir di majelis awal berseluruh di Allah berkat menghadiri awal berseluruh mudahkan usaha ulun. Coba gitu, karena banyak keramat-keramat beliau, di antaranya orang pertanyaan kita itu aja yang mestinya harus operasi berkat niat azimah yang begitu kuat, berkat ada niat mau hadir di majelis awal berseluruh, hilang penyakitnya. Berniat aja ulang, insya Allah tahun depan kita berangkat keberadaan. Amin. Berniat aja, berniat. Nah kalau berniat ke sana, jauh-jauh hari sudah terjadwal mencari pos yang gratis di mana. Kalau rest area gratis banyak, ada sepanjangan itu. Kalau pengen hitung 15-20 rest area bisa ya. Kalau pengen rajin, mulai dari rasanya di Pasir sudah ada. Nanti di Sungai Lobang sudah ada pensinggah, singkatan, terus kan? Iyalah, ayo kan? Habis itu nanti ke Sungai Danau ada juga. Kalau nggak turun ke bawah, naik lagi nanti ke Angsana, ke Sungai Danau, hampir sepanjangan. Dan itu biasanya ada juga boleh ini di bawah ini. Biasanya yang boleh di bawah itu ada banyak yang rajin, tapi niatnya bukan itulah, cuma itu gambaran daripada pemurahan daripada guru sebelum ya. Beliau itu seorang yang pemurah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seorang yang pemurah sampai meninggal dunia karena kita berbuat baik sama orang, maka kita dibaiki orang. Makanya ada istilah la darara wala dirara. Kalau dipukul sakit, jangan memukul orang. Kalau dicaci maki orang, kita kadang mau, kita juga jangan mencaci orang. Kalau kita ingin banyak acara kita dihadiri orang, maka kita juga rajin mendatangi undangan orang. Ketika ada orang meninggal, kita harus rajin juga datang. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sebetulnya hukum karma. Apa yang kita perbuat, di situ Allah balas. Kalau kita seolah-olah diberi undangan pengantinan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang berada tidak tadi. Ada orang meninggal dunia, kada mau datang pada tetangga, lihat tijaknya. Orang yang kayak ini, nanti kalau sampai ada acara lihat dia, kemungkinan orangnya berkurang. Apalagi pas meninggal dunia, nah si itu kada pernah mendatangi orang meninggal dunia, kada datang pulang. Makanya kita semua juga, ya, kita ini hidup di dunia nggak ada yang tahu. Yang muda belum tentu akan sampai umurnya seperti Pak Haji Haji berapa tahun? 65 pasti kayak 25 bawahnya 25 beliau. Semangatnya tinggi beliau, masih kerja kulitnya masih kerja, masih segar, masih umur 25 kata beliau. Yang di bawahnya, iya, Masya Allah. Ya, ini semua tiada lain, kita ini umur nggak tahu. Artinya apa? Yang tua, yang muda, yang punas, yang tampan, apapun jenis bentuknya, kita harus bisa membawa diri berbaik-baik sama orang. Karena ketika kita meninggal dunia, itu yang mendatangi orang lain. Kita nggak tahu. Hanya karena itu, kembali lagi ke haul Rasulullah tadi, banyak sekali keramat-keramat beliau. Ada juga demikian, orang Jawa itu karena di YouTube berita haul Rasulullah ini heboh. Banyak mereka orang Madura, orang Pasuruan, orang Surabaya, orang Yogyakarta, orang Jakarta, mereka itu tahu haul Rasulullah dari YouTube. Karena begitu beritanya heboh, banyak beliau-beliau itu mau datang ke situ, cuma nggak tahu. Ini ada cerita
cerita ganjil, cerita aneh. Seorang nenek-nenek yang sudah berusia tua, beliau itu datang dari Jawa. Beliau begitu mendarat ke Surabaya, dari Surabaya ke Martapura, langsung ada yang menyambut. Ada menyambut, wajahnya tampan menawan berpawang dan dia senyum. Disambut, ibu bagaimana bro? Emang kesempatan. Naik sini aja bu, disambut beliau. Diarahkan, ditaruh tempat di depan dengan santun, baunya harum, wajahnya tampan. Padahal menjelang satu hari itu orang sudah penuh, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dianggap itu jalan kayak terbuka, kayak ada yang membukakan pintu. Banyaknya orang itu sampai beliau ke Ar-Rawdah di halaman masjid situ. Beliau ke situ, kemudian beliau itu langsung ke makam Rasulullah. Beliau itu membaca Yasin, bertahlil, berdoa, habis itu keluar dari makam. Banyak sekali gambar-gambar itu beliau tidak tahu. Lalu takut, Pak, ini gambar siapa ini Pak? Iya, ini Guru Iklim, Guru Zaini yang terkenal bermartabat. Ya sini yang punya kota itu. Loh, Pak, mohon maaf, gambar ini orang semalam ketemu di bandara, orang di sampingnya. Orang yang di samping sini juga, orang tidak kenal. Cuma gambarnya ya beliau ini. Seperti rasanya yang menyambut itu Guru Iklim. Itu beliau, Allah beliau. Ini cerita yang kami terima. Ini ke rumah beliau. Rumahnya beliau menyambut seseorang kafir yang gak dikenal. Orang yang disambut pun merasa takjub dan heran. Gak tahunya yang menjemput di bandara tadi pun ya tersebut jadi keramatnya beliau. Makanya gak sedikit orang Islam dari segala penjuru di Karatim itu kurang 4 hari itu sudah rombongan, termasuk keluarga tinggi dulu. Mulai hari Jumat pagi berangkat sudah, Jumat, Sabtu, Minggu, karena acaranya 3 kali diacarakan di rumah, diacarakan di musola, diacarakan di makam 3 kali. Puncaknya itu di musola. Kalau di makam sama di kediaman beliau itu tamu khusus, undangan khusus. Tapi para jamaah paham, ya, itu mereka biasanya datang di Jumat, Sabtu, malam Senin puncaknya. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini adalah sebagian daripada karomah kemuliaan Guru Sepuh. Ada juga ketika orang Karatim rombongan beliau naik bis, ya, habis mendatangi majelis ta'lim Guru Sepuh, yang mana ketika pulang beliau itu menukar gambar Guru Sepuh di rantau ini. Beliau teguri bisnya kecelakaan, seberataan, ya, luka, ada yang kena kaca, kena pecahan, ini itu banyak luka-luka. Sisinya mengangkat gambar Guru Sepuh selamat dan apa. Ini diantara karomah dan Guru Sepuh. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita ini, karena beliau ini terkenal wali, kalau bisa di ruang tamu kita, di rumah kita, atau di kamar kita, kalau bisa hendaki gambar wali. Karena hakikatnya seorang wali itu beliau tidak meninggal dunia, namun pindah alam saja. Hakikatnya beliau itu mau dulu. Jadi ketika kita ziarah ke makam beliau, itu beliau sebenarnya melihat kita, tapi kita yang nggak bisa melihat. Makanya nggak ada salahnya kita ini kalau seumpama ada luang waktu, sesekali satu keluarga berziarah ke Kalsel, banyak makam-makam wali keramat di sana.
yang terkenal itu dengan makamnya Guru Ujai, makam Kiai Haji Arsyad Al-Banjari, Datuk Sambul mungkin, yang lain-lain itu juga tantangan. Karena seorang wali itu beliau tidak meninggal dunia hakikatnya, tapi cuma pindah alam saja. Nah ini sedikit boleh sampaikan sedikit menakib daripada Guru Sukarno. Kemudian di dalam riwayat Isra wal Mi'raj ini hikmah yang terpenting yang kita petik itu adalah masalah sholat. Lagi-lagi masalah sembahyang. Karena sembahyang ini adalah merupakan hadiah. Ya mohon maaf, kalau kita dapat hadiah mobil, ya, kalau kita dapat hadiah mobil, senang nggak? Senang nggak? Senang kan? Yang dapat hadiah trial sepeda motor, senang nggak? Senang ya? Itu yang berupa hadiah barang itu gak tahan lama. 20 tahun, 15 tahun, ada 25 tahun rusak, gak bisa dipakai lagi. Itu berupa hadiah yang bisa kita terima. Tapi kalau hadiah yang namanya sholat, ini hadiah penyelamat kita yang memberi keselamatan dunia dan akhirat. Yang mana apabila nggak mau mengamalkan yang namanya sholat, maka orang itu akan mendapatkan bala, bencana, kutukan Allah baik di dunianya juga di alam kuburnya, lebih-lebih nanti di akhirat. Bagi mereka sembahyang. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Kelak nanti pertama-tama apabila terjadi hari kiamat, yang ditanya pertama itu adalah masalah salat. Kalau kita bicara kiamat, mohon maaf ya, ini sudah zaman akhir. Tanda-tanda hari kiamat sudah banyak. Apa diantaranya? Diantaranya bangunan masjid lebih megahan rumah bersusun. Ada namanya hotel berbintang, ada hotel-hotel yang mencakar langit. Itu gambaran bangunan rumah orang lebih bagus dibanding masjid. Itu diantara tanda-tandanya. Tandanya lagi, ada anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak sekali nih anak durhaka. Gara-gara HP, minta HP yang ditukarkan, mamanya waktu sembahyang ditendangnya. Akhirnya dikutuk oleh Allah, maka orang itu menjadi murid. Ada terjadi. Padahal HP ini adalah awal. Bisa jadi HP ini adalah kawan di neraka. Bisa jadi HP ini membawanya ke surga. Karena apa? Gak sedikit di akhir-akhir ini perceraian itu diakibatkan karena HP. Karena apa? Dengan adanya HP ini bebas bergaul. Makanya ada wacana orangnya ini sudah haji, orangnya sudah umroh, orangnya sudah mengaji khusyuk, tetap dapat kiriman dosa. Orangnya sudah nggak berbuat dosa, tapi tetap dapat kiriman dosa. Orangnya kalau terawih sudah mengaji, orangnya gurih, tetap dapat kiriman dosa. Apa masalahnya? Karena orang ini sering memasang di media, bertiktok, bergambar dengan kondisi busana membuka aurat, suka berjoget, berdansa, lakinya aja tidak melihat. Ia bertiktok, rupanya berjoget geser orang lain. Karena apa? Di TikTok, di Instagram, di Facebook itu banyak sekali gambar-gambar yang lepas sensor. Lakinya nggak tahu, yang dia tahu di rumah aja. Rupanya main TikTok. Nah,
gara-gara main TikTok, orang-orang yang punya kontennya itu melihat auratnya, rasa nyaman, rasa bahagia, rasa senang, orangnya gemes, putih mulus, hidungnya mancung, bahenol, susunya mentor, dibukanya aurat semuanya. Gara-gara mengupload gambar-gambar video yang lepas aurat, maka orang ini sampai meninggal dunia, dosanya mengalir terus. Ini namanya dosa jariah. Ibu-ibu berpesan, kalau bisa di IG, di Facebook, di dunia maya, kada usah memasang profil, kada usah masang profil. Kenapa? Itu yang menjadi pintu nerakanya itu. Melihat bunga sebenarnya ini Pak Haji ini seumpama disimpannya foto itu, mau beli dilihat dipandang, dosa terus itu, artinya menjadi dosa jariah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kembali lagi. Jadi ini diantara daripada ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat sudah akhir. Zina merajalela. Dulu mohon maaf kita sebut saja di Pulau Sentang itu, ada 50 orang yang Pajitale ya, Pajitale dulu nggak boleh berkumpul sini. Dulu Pak Ustaz, kami melihat seorang di atas sepeda motor jadi berbuat yang kayak itu, nauzubillah min dzalik. Jadi benar ini. Hati-hati kamu kita kalau kita lihat kalau hambut situ pakai batu. Kenapa? Itu yang menyatakan bala di kampung kita. Jangan sampai itu juga yang mengundang daripada kiamat semakin dekat. Kita jangan menjadi menambahi tanda-tanda kiamat semakin dekat. Jangan sampai yang nyata nanti hari kiamat apabila datang yang ditanya adalah masalah sholat. Wa ilmu jidat kamatan bila menguasai rohani apabila dilihat sembahyangnya sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sempurna. Karena dilihat sembahyangnya sempurna, maka semua amalnya diterima karena amalnya sempurna lima waktu. Tapi kalau wujudkan naqisatat ruddat menguasai rohani. Namun apabila dilihat sembahyang subuh melandau jam 7, malam, kenapa melihat TikTok orang, profil orang dilihat, TikTok dilihat, IG dilihat, bangun jam 3, bangun jam 8, jam 9, hilang semuanya. Zuhur, kalau bergawe di tengah laut, kada sembahyang, ada yang mencampur, hilang juga sembahyangnya. Sore, tahurin, kenapa? Kauruhan. Maghrib, ada juga masih tahurin, nyambung asar maghrib, habis maghrib hanya bangun. Isya, rupanya hanya termasuk pagi hari di sini. Kalau dilihat, ya, walaupun orang itu haji tiap tahun, umrah tiap bulan, orang kampung diberi makan seberatan, sedekah bertriliunan, tapi apabila dilihat sholatnya itu tidak sempurna, kata Rasulullah, ruddat bi masyi'il, maka semua amal akan ditolak, yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena as-sholatu miftahul jannah. Salat doa itu menjadi kunci masuk surga. Kuncinya adalah sholat. Maka diingat di sana, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan bala tentara untuk menaklukkan orang-orang kafir pada saat yang terletak di Taif, Rasulullah itu berhasil pada saat itu menundukkan orang-orang kafir Bani Sa'id yang terletak di Taif itu, sehingga orang-orang kafir Bani Sa'id yang terletak di Taif itu menyatakan, ya Muhammad, aku menyatakan menyerah dan tunduk kepadamu ya Muhammad. Namun aku mohon, jangan aku ini dibebankan sembahyang 5 waktu.
Enak-enak kami sembahyang zuhur, enak-enak kami bekerja di siang hari dan waktu zuhur, juga disuruh sembahyang zuhur. Nggak lama kemudian datang pula waktu asar, enak-enak kami istirahat, kami kemudian disuruh berkorban, disuruh sembahyang asar juga. Ya Muhammad, aku menyatakan di hadapanmu, namun aku mohon, jangan aku ini, kami semua ini dibebankan dengan sembahyang zuhur. Enak-enak kami duduk-duduk dengan keluarga di waktu maghrib, juga disuruh sembahyang di sembahyang maghrib. Nggak lama kemudian datang pula waktu sembahyang isya, kami juga disuruh sembahyang di sembahyang isya. Ya Muhammad, aku tunduk di hadapanmu, namun aku mohon, jangan kami ini dibebankan sembahyang di waktu. Apa jawaban Rasulullah? Salah seorang pemimpin pada saat itu dengan tegas beliau menjawab, Al-Ahdulladi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Wahai orang-orang Bani Thaqif, kalau kamu menyatakan menyerah tunduk di hadapanku, maka kamu laksanakan salat, laksanakan perintah untuk mengerjakan salat. Namun ketika kamu lalai dan tidak mau menjalankan salat, maka aku siap melawan dan memberontak. Itu kata Rasulullah. Dan karena itu Rasulullah dengan tegas menyatakan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa alasan, kafir, kata Rasulullah. Di Al-Quran pun disebutkan, la'anallahu kafirina wa 'adallahu kafirina wa yadkhuluna an-nar khalidina fiha abada la tajidu waliyyan wa la nasira. Allah telah melaknat, mengkutuk orang kafir, di mana mereka itu akan disiapkan, dimasukkan ke neraka jahanam, dan mereka itu akan masuk selama-lamanya, dan di situ tidak ada yang menolong, tidak ada yang menguasai. Nafsi, nafsi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita selamatkan keluarga kita. Kita bangun di waktu zuhur. Alasannya pasti kasihan Pak Ustaz, nyaman bener guling dibangunin. Nah, dia kasihan, itulah kasihan kalau dibangunin. Pertanyaannya begini, kira-kira kalau subuh di dapur itu ada yang kebakaran, anak kita diapakan? Dibiarkankah terbakar situ atau kita bangunin? Dibanguni kan? Nah, itu gambaran baru kebakar api dunia. Api dunia itu yang membakar. Pernah kamu bayangkan ketika anak kita terguling, ketika datang waktu subuh, dia nggak mau membanguni, sama itu nanti membakar anak kita di neraka jahanam. Hendak apa ya? Hendak dibakar ke anaknya? Hendak kan? Buktikan kita ini sayang sama putri-putri kita, sama putra-putri kita, sama suami kita, sama istri kita. Mari kita saling menolong, saling membantu, saling membanguni. Jangan nanti anak kenapa kalau subuh bangun dia tapi apanya guling. Nah, jangan juga. Makanya para bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perlunya yang namanya setiap acara PHBI, peringatan Hari Besar Islam, itu diperlukan dihadirkan seorang ustaz penceramah. Apa kajiannya? Uraian ceramah itulah yang bisa membuka hati ada hidayah. Ceramah itulah yang menyadarkan kita semua, karena kita ini terkadang lupa dada. Kalau jasa kita perlu suplemen, ya, perlu awak kita sehat, mungkin kita akan minum jamu, akan minum kapsul, akan minum madu dan lain sebagainya. Itu jasa kita. Tapi untuk jamu roh kita, itu tausiah, ceramah. Perlunya kita hadir di majelis ilmu, kita sama-sama menuntut ilmu. Karena apa? Tanpa ada ceramah, hati terkunci tertutup. Sedikit keluar terpisah. Berkat ceramah orang ada hidayah. Suatu ketika
ada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz ini rombongan hendak ceramah, menaik mobil di rambu-rambu lalu lintas lampu hijau, pas lampu merah di perkotaan berhentilah mobil, ya. Kemudian ada seorang pelacur perempuan, tahu pelacur? Pelacur tahu? Iwan tahu? Wah, karena Pak Ustadz kenalan, wah bahaya ini. Apa kena pilih di kerja? Seorang pelacur, dia tahu soalnya lah pelacur. Dia rambu-rambu lalu lintas, ada seorang pelacur melambaikan tangan menjualnya. Biasanya kalau ada ngajak berarti mau. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadznya sama rambu-rambu itu tawari. Ujar Pak Ustadznya, bukakan pintu, dimasukkan. Akhirnya pelacur itu masuk ke mobil Pak Ustadz. Begitu masuk, mobilnya jalan, betapun seginian ini. Pak, kita mengambil di kamar mana? Hah? Kamar apa? Dikira Pak Ustadz main ingin buat. Nah, salah. Jangan berpikiran buruk lah. Pak Ustadz bawa pelacur dikira. Pak Haris bawa orang ini ya. Kita yang kena. Apa kisahnya? Pak Ustadznya bawa pelacur. Tapi apa? Akhirnya Pak Ustadznya mau masuk pengajian. Tahulah bajunya, namanya pelacur. Yang di atas kelihatan Pak Henol, separuh kelihatan. Mana kecualinya? Bengkeng orangnya, putih, mulus, aduh pokoknya. Mana tahan kau mas baju melihat. Roknya, ini kelihatan. Kalau duduk dilihat dari situ, kelihatan sini. Rok ini. Nah, begitu masuk mobil, si perempuan masuk mobil bertawar, Pak, kita ambil kamar lah. Kamar apa? Loh, ini dia mau kemana? Mau ceramah? Hah? Ceramah? Pak Ustadz kalau pengen ceramah, mau karena boleh. Dia sudah naik ke mobil, harus sempat. Pak Ustadz, pakaian urut kayak begini Pak Ustadz. Bukan, ada bapak. Nah, singkat cerita, begitu sampai di lokasi ceramah, Pak Ustadznya membuka kaca, kemudian beliau menyampaikan sama jamaah, disampaikan ceramahnya, Pak, minta tolong ulun pinjam baju inian. Dikiranya panitia, mungkin Pak Ustadz ini sini ini habis ke gugur di manakah sini, atau kena kuah sayur kan? Yang nyata pinjam baju inian sama kerudung dan jilbab dalaman. Ya, disiapin sama namanya Pak Bini Pak Ustadz nih. Pahamnya panitia, ini Pak Ustadz yang pinjam, katanya pelacur nih di dalam nih. Apa pisah? Artinya dipinjami, ini Pak Ustadz ini. Sini nggak mau keluar kecuali dipakai dulu pakaiannya. Sudah dipakai, sudah selesai. Akhirnya dibuka mobilnya, begitu keluar, dicium minyak tangannya, dikariin bininya. Nah, di situ mulai ada hidayah. Wah, ini kada tahu kisahnya benar ya. Seorang pelacur berkerudung dalam, berjilbab, pakai baju muslim, keluar mobil, disambut sama orang diciumnya. Sini, merasa gandalan kepalanya. Padahal katanya siapa? Pelacur. Nah, ini gambaran perempuan itu kalau nempel sama siapa, nah orang yang mulia jadi mulia akhirnya. Ya, ini gambaran. Jadi begitu turun dari mobil, pelacur yang berjilbab tadi diciuminya. Jemaah yang datang menyambut dikira ini Pak Ustadznya. Lalu dicium tangannya, iya daripada ditarik terus ya, diciuminya. Padahal pelacur nih. Begitu masuk ke ruangan sama seorang mama disambut sama Pak Haji Ali. Sama mama di sini Pak Haji, si Dini teranjak, kamu tuh disomakan dulu, wah sampai punya kontak ayam, wah masya Allah, makan enak pokoknya di situ dalam hati. Padahal karena pelacur ini hatinya sumpah, kamu maksud ya tadi orang pulang, tapi nempel sama siapa? Pak Ustadz.
Begitu juga pikiran yang datang ini pelacur ini pikiran ya orang-orang bininya pikirannya. Nah, singkat dicerita, beliau dalam tausiahnya disinggung-singgung sedikit tentang kerjaan yang demikian itu. Ini ada hidayah, ada semangat hidup, ada bentuk penyesalan karena bikin bersinggung sama ayahnya di ceramah tadi. Nah, disinggung-singgung, akhirnya boleh. Ibarat Pak Haji Halid yang tamu ceramahnya tadi, yang bawa binian pelacur di pinggir mimba itu tadi, dibawa sini, ayam panggang dibawakan, buah-buahan dibawakan, ini lekatan dikumpulkan, kanan kiri sini dibawa. Pas masalah pada golongan sendiri. Begitu boleh, habis itu ujar Pak Ustadznya, nah, tugas dulu sudah selesai, dia taruh di mana? Pak Ustadz, sumpah dengan mulut Pak Ustadz sama dia. Kenapa sungkan? Kata Pak Ustadz, ulat tadi begitu keluar dari mulutnya diciuminya tanpa mulut. Begitu masuk rumah makan, masya Allah, makan lezat, makan enak. Begitu boleh Pak Ustadz ini dibawa kebanyakan. Nah, itu bawa ke kamar dia. Ulat ingin menasihati dia supaya sadar. Nah, berkat ceramah, berkat fadil majelis ilmu, hidayah masuk, akhirnya hampirnya jadi pelacur. Jadi orang baik-baik, karena orang yang pengen bercinta, kalau bercinta dia orang cantik tambah cantik, orang pengen tambah pengen, orang pengen berjilbab nanti ada yang melamar orang baik-baik, alhamdulillah kebanyakan juga. Kalau coba mohon maaf, kalau jadi pelacur mati, nggak ada harapan masuk surga. Berkah ada tausiah, majelis ilmu, majelis ta'lim, ada hidayah. Inilah hikmahnya peringatan demi peringatan di hari besar Islam diperlukannya seorang penceramah supaya ada hidayah. Seorang pelacur itu aja sekali aja ada di majelis ilmu Pak Yai, habisnya insaf langsung bertobat. Apa Pak? Dapat ayam panggang barunya. Pak Haji membawanya dipanggang, bawain macam-macam, langsung hati bersyukur alhamdulillah. Para bapak ibu hadirin sekalian, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Para bapak ibu hadirin sekalian berbahagia. Sebetulnya masih banyak tausiah yang kita boleh sampaikan. Ujar Pak Haji sudah cukup sejam saja. Jadi waktu hanya memisahkan di antara kita. Akhirnya belum sampaikan, belum mengucapkan, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salam bilang mohon maaf segala kekurangan dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumber yang boleh kami mandi, bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan sambung kembali. Bila ada sumber yang boleh kami mandi, bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Kami sampaikan untuk pengajian subuh besok Sabtu pagi di Masjid Al-Quran kita akan pengajian rutin kuliah subuh pas kesempatan jadwal berdua. Boleh di situ membaca kitab insya Allah saya disampaikan ada salah satunya di Masjid Al-Quran subuh. Jadi kami jam 4 itu sudah mandi berangkat masuk Masjid Al-Quran untuk memenuhi tugas. Insya Allah majelis kalian kuliah subuh di masing-masing. Sekali lagi, apabila dari awal kami mohon acara terdapat segala sesuatu yang berkenan, kiranya sedikit mohon dimaafkan. Dan sebelum kita tutup, kita sama-sama kita doa tahlil kata kita mengirimi pendatuan kita sekaligus mengirimi guru J mengambil berkah kita dan datuk-datuk kita, mama, abah yang sudah meninggal disambat nanti masing-masing. Semoga yang besar-besarnya dan kita semua yang hadir diberi kemudahan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
وبارك على المسلم وعلى محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم تقبل وفرجنا وأنت القرآن العظيم ولا لا إله إلا الله وأستغفرنا سبحان الله وأستغفرنا أستغفر الله ولا أصلي رسول الله وجزاك واسلا ورحمة نازلة وصدقة وإلى قدر حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المكرمين والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين في كل رحمة للعالمين والملائكة المقربون إلى رحمة الحميد والنور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمات المشرقين العظيم وغيرها وخصوصا وجميعنا ونعمة الكبير إلى روح الحديث الكبرى حديث الكبرى إلى روح الشيخ حسن المدني وإلى روح الشيخ محمد بن عبد العمر وإلى روح سمع بنت تابع إلى روح حتى نحو بنت محمود وإلى روح حاجي مكرم في البتة وإلى روح هادي بنت نعيم وإلى روح ملكين بنت تابع وإلى روح Sandra yang terbawa dari produk binti terbawa dari cantik binti terbawa dari wangi binti terbawa semua ialah dari binti masuk bekas berdasar dari bisnis seperti suami dari masuk binti seperti semua ialah dari kalbullah wa qadrillah wa jaddatillah wa syirikina wa ta'ala اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في عمرنا وبركة رزقنا وطولة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وتجنب لنا رضا عند النساء اللهم هون علينا في شقاوة الموت ربنا في قلوبنا بعد إذ هديتنا وأهدنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء في الدنيا وعذاب الآخرة واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شرفنا وجلال وبركاته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الكافي ربنا الكافي وصدق الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي وصدق الكافي وجدنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.